173 tawabi. Naat. Dibuka Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali pada kajian rutin setiap hari Jumat pagi, membahas kitab Nahwu Shorof. Mudah-mudahan apa yang nanti Ustadz sampaikan menambah ilmu lebih banyak lagi untuk memahami Al-Quran dan hadis. Salawat dan salam juga tak lupa semoga tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ini cuman ada berapa yang hadir, qadarullah. Mudah-mudahan yang tidak bisa hadir pada hari ini, yang mempunyai udzur, mungkin ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan, dan amin. Yang ada keperluan semoga dimudahkan segala urusannya. Dan untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai. Mangga Ustadz. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini atas kudrah dan iradah Allah kita bisa berkumpul kembali di kajian ilmu bahasa, ilmu dasar yaitu ilmu shorof dan ilmu nahwu. Dan semoga ini wasilah kita mendapatkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak terasa yang kemarin dibahas itu murojaah dari marfu'atul asma, baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Kalau melihat jumlah ismiyah, nanti ummahat akhwat lihat saja di mubtada dan khobar kalau ada jumlah ismiyah. Jadi dicarinya mubtada khobar. Tapi kalau ada di jumlah fi'liyah itu beda lagi ya. Harus dicarinya adalah fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya, kemudian fa'ilnya. Maksudnya fokusnya di fa'il. Tapi satu waktu kalau kita mendapati fi'ilnya majhul, ya baik fi'il madi majhul atau fi'il mudhari majhul, maka yang dicari bukan lagi fa'il, tapi naibul fa'il. Itu yang kita kaji, itu sudah dibahas. Contoh, dalam Al-Quran, contohnya ada kata atau dalam bahasa Arab dulu ya. Kita gunakan ja'a. Kalau dalam bahasa Arab contohnya ja'a.
Ja'a telah datang. Rojulun. Ja'a rojulun. Nah ini kan jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Maka harus dicari fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Rojulun. Nah ini sebagai fa'il. Jadi kalau diperhatikan ciri khas fa'il apa? Marfu. Nah ini marfu. Nah ini sudah sempurna ya. Kalau ada fi'il dicarinya fa'il. Fi'il dan fa'il. Nah ini sudah ketemu fa'ilnya. Dia marfu. Hanya kemarin dikembangkan dengan 10 isim. Isim yang mu'rab ya. 10 isim yang mu'rab. Nah hari ini kita akan masuk ke tawabi. Kalau ini sudah sempurna. Saat kita ingin mengungkapkan tambahan dari yang ini, contohnya kan rojulun seseorang, atau telah datang seseorang. Ja'a telah datang, rojulun seseorang atau seorang laki-laki. Tapi kita ingin mengungkapkan rojulun di sini dia punya sifat. Dia punya sifat. Orangnya solih. Maka kita mengungkapkan ada tambahan di sini. Jadi belum cukup, sudah cukup sebetulnya. Hanya ingin mengungkapkan tambahan. Tambahannya itu adalah solih. Orang ini solih. Orang ini solih. Maka cara mengungkapkannya tinggal tambahkan solih. Tapi solih di sini harus sesuai dengan i'rob. Ya, harus sesuai dengan i'robnya. Jangan sampai keliru. Berarti kalau solih tinggal tambahkan solihun. Solihun. Nah ini sudah sesuai. Ja'a rojulun solihun. Pernah kita jelaskan umdah. Apa itu umdah? Umdah pokok. Nah kalimat inti, kalimat pokok. Kalimat pokoknya tetap terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah ini namanya umdah, kalimat inti. Umdah. Nah umdah. Kalimat inti. Kalau ada tambahan berarti bukan lagi inti. Tapi dia hanya tambahan saja. Namanya apa? Solihun berarti fadlah. Ini mah dulu pernah ya di rumah Bu Tuti. Fadlah. Ini omdah, kalimat inti, kalimat tambahan fadlah. Berarti kalimat intinya fi'il dan fa'il. Nah hari ini kita akan tambahkan, mungkin bukan hari ini, seterusnya kita berbicara tentang fadlah. Kan ingat umdah itu kemarin hanya 4. Umdah itu 1, kalau dari jumlah fi'liyah dulu ya. 1 fa'il, 2 naibul fa'il. Baru ke jumlah ismiyah 3 mubtada, 4 khobar. Tapi nanti mubtada khobar saat masuk apa? Kana, berarti bukan lagi mubtada umdahnya tapi isim kana dan khobar kana. Masuk inna berarti umdahnya apa? Isim inna dan khobar inna. Jadi ada 6. Selain daripada itu umdah semuanya. Selain daripada itu namanya fadlah. Nah mulai dari sekarang sampai akhir nanti kita belajar fadlah. Oh berarti sebelum belajar fadlah harus mutkinkan dulu umdah. Imad, ada pernah mendengar imad? As-salatu imaduddin. Itu bukan hadis ya. As-salatu imaduddin. Imad apa? Tiang. Berarti ini tiangnya. Paling penting yang ini. Ini hanya tambahan saja. Oh berarti perdalam dulu umdah. 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobar, 5 isim kana, 6 khobar inna. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau solihun itu maf'ul juga. Mana lihat belakangnya? Ya belum. Belum. Aduh, semangat.
Ya, Gaul yang umdah. Balik ke pada khobar kemarin. baik. Satu yang belum di review itu yang mubtada muakhar sama khobar Muqaddam. muqaddam. Nah itu tuh cirinya apa Ustaz? Karena Betul. ada kalimat itu yang kita nyariin kayaknya isim nih, tapi apa ya kok? Nah itu ada clue-nya nggak Mas? Ada. Kalau mubtada kan harusnya di awal. Iya. Kemudian khobar di akhir, tapi terkadang mubtada jadi muakhar, diakhirkan. Khobar jadi muqaddam, diawalkan. Ciri khasnya dari mana? Biasanya, ingat selalu ya, biasanya mubtada khobar itu khobarnya bentuk syibhu jumlah. Ingat itu ya. Kalau ingin muqaddam muakhar, ingin muqaddam ke depan, khobar jadi ke depan gitu ya. Iya. Nah, berarti ciri khasnya itu khobarnya itu dalam bentuk syibhu jumlah. Dalam bentuk syibhu jumlah. Itu bisa kalau itu. Selain itu, tidak. Berarti ciri khasnya kalau lihat syibhu jumlah, berarti ingatkan dulu. Anu nembean wang sulti haji emut deui teh. Emut lah. Lagi. Syibhu jumlah teh naon? Naon cenah syibhu jumlah. Kita ulang-ulang ya, jangan pernah bosan. Jadi kalau khobarnya bentuk syibhu jumlah, itu kemungkinan besar boleh di muqaddam. Si khobarnya dikedepankan, boleh itu. Selain itu tidak. Jadi ciri khasnya kapan bisa muqaddam dan muakhar, khobarnya itu syibhu jumlah. Berarti perdalam lagi, syibhu jumlah kan dua ya. Iya. Dua, yang pertama jar majrur. Maksudnya apa jar majrur? Ada huruf jar. Ada huruf jar dan isim majrur. Satu. Kedua zorob. Kalau zorob berarti Idhofah. ada apa namanya? Zorob. Mudhof dan Ya, mudhof. keterangan. Nah, kita beri contoh. Karena ini masuk ke umdah tetap ya. Pertanyaan Bu Nini mah ke fadlah, jadi nanti ya. Yang fadlah. Jadi kalau ada contoh ya, contohnya Muhammadun, contohnya jar majur nih, fil masjidi. Tuh lihat, mana mubtada? Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Cari mana mubtadanya? Muhammadun Mubtada, mana khobarnya? fil masjidi. Nah, lihat khobar di sini, lihat bentuknya apa, jenisnya apa. Nah, karena ini syibhu jumlah, maka boleh kita dimuqaddamkan ini, boleh dikedepankan. Makanya saat ada tulisan begini, misal dalam satu gramatika bahasa, fil masjidi, di dalam masjid itu Muhammadun. Nah, ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Walaupun diawali dengan huruf. Kan ini sepertinya jumlahnya disebut fi'liyah tidak, disebut jumlah ismiyah juga tidak, karena diawali dengan huruf. Tapi lihat di sini ada yang namanya khobar bentuk syibhu jumlah, diawali dengan huruf jar. Oh, berarti boleh dikedepankan, namanya muqaddam. Khobarnya mana? Fil masjidi, tetap khobarnya. Hanya bahasanya ini khobar muqaddam. Mubtadanya mana? Muhammadun sebagai mubtada. Tapi mubtadanya diakhirkan, jadi muakhar. Yang ini khobarnya muqaddam, muqaddamun. Yang mubtada namanya muakhar, muakharun. Nah, jadi ciri khasnya kapan muqaddam muakhar, si khobarnya itu mesti syibhu jumlah. Syibhu jumlah. Berarti nanti belajar umdah ini terus di rumah perdalam dulu sebelum belajar ke fadlah ya.
umdah dulu yang 6 yang tadi. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, dan khobar ina, kemudian isim kana dan khobar kana, isim inna dan khobar inna. Itu sepaket yang itu. Nah, perdalam yang itu. Karena itu masuknya umdah, kalimat inti. Pokok kalimat gitu. Pokok kalimat. Sisanya dari itu berarti fadlah. Ada yang nyebutnya fudlah, tapi yang lebih rojih ya, lebih kuat itu fadlah. Di cara bacanya fadlah. Mengatakan fudlah ingin disamakan dengan umdah, padahal beda ya. Umdah ya umdah pakai doma, kalau ini pakai fathah, fadlah. Berarti fadlah itu kalimat tambahan. Fadlun, tambahan. Fadlun itu tambahan, anugerah. Makanya kembali ke sini, ja'a rojulun. Telah datang seseorang, laki-laki. Oh, berarti rojulun sebagai fa'il. Kenapa disebut fa'il? Karena diawali oleh fi'il, jumlah fi'liyah. Nah, kemudian kalau sudah kuasai yang umdah yang ini, baru mulai sekarang kita memasuki ke fadlah. Dan fadlah itu banyak. Selain daripada yang 6, itu masukkan ke fadlah. Fadlah, kalimat tambahan. Nah, di sini contohnya solihun. Solihun. Ja'a rojulun solihun. Nah, ini yang dimaksud dengan tambahan. Nah, kalau diperhatikan, nah ini masuk ke pertanyaan tadi. Atau yang mau bertanya lagi, yang umdah silakan sebelum ke fadlah. Mau nanya kalau fadlah itu, berarti kalau maf'ul bih itu kan objek Ya. Itu masuk Pokoknya selain daripada yang 6 ini pasti ke sini. Maf'ul bih ke sini, semuanya ke sini. Jadi mutkinkan dulu yang 6. Di luar dari yang 6 berarti fadlah. Itu kuncinya ya, karena banyak yang masih keliru di sini di antara apa umdah apa fadlah. Pokoknya umdah itu yang 6. Sisanya berarti fadlah. Sisanya hanya kata tambahan, kalimat tambahan. Istilah kalau di kitab-kitab yang begini yang ada paling di Jami'ud Durus, saya gulayain umdah fadlah, atau di kitab Mulakhos, di kitab Qatrun Nada, itu ada yang namanya istilah yang ini, umdah dan fadlah. Kuasai umdah dulu ya. Umdah dulu berarti marfu'atul asma, itu kesimpulannya. Marfu'atul asma ada 7. Nah, yang ke-7 jangan dimasukkan. Cukup yang 6, berarti umdah itu yang 6 berada di marfu'atul asma. Bermula dari fa'il dulu. 1, fa'il. 2, naibul fa'il. 3, mubtada. 4, khobar. 5, isim kana dan khobar kana. 6, isim inna dan khobar inna. Itu teh umdah. Tawabi, nah berarti tidak disebut ya. Kalau tidak disebut berarti masuk ke fadlah. Contohnya solihun. Solihun itu berarti di luar dari yang 6. Oh, berarti fadlah. Nah, yang kita bahas di halaman 173. Solihun itu kan sifat dari rojulun. Solihun itu sifat dari rojulun. Seseorang laki-laki punya sifat. Sifatnya apa? Solih. Ini sifat. Sifat. Jadi punya sifat, punya akhlak. Si rojulun ini orangnya solih. Nah, kalau begitu, oh berarti dalam bahasa Arab disebut sifat yang ini. Sifatun. Sifatun. Tapi istilah sifat dalam bahasa nahwu itu jarang. Sering disebut dengan na'tun. Na'tun.
Boleh menyebut sifat juga, boleh menyebut naat juga, naatun. Nah, untuk keseragaman di kelas kita selamanya gunakan ini ya, naat. Kalau menyebut naat adalah sifat. Ya, kalau ada orang menyebut sifat, yang kita terbayang adalah naat. Naat itu yang mengikuti sifat itu. Makanya lihat, solihun di sini dia naat. Dia naat. Naat kemana? Kan mengikuti naat ke rojulun. Maka bersambung tadi pertanyaan dari Ibu Nini bahwa apakah harus sama yang solihun dengan rojulun? Pertanyaan yang bagus. Naat itu memang harus mutobik. Mutobik. Mutobik itu sesuai. Mutobakoh. Sesuai. Nanti ada syaratnya ya. Di halaman berikut. Sesuai. Mutobik. Harus mutobik. Harus sesuai. Sesuai dengan apa? Solihun dengan rojulun. Makanya nanti ulama menjelaskan pasangan naat, pasangan solihun adalah rojulun. Solihun sebagai naat, berarti ada pasangannya. Istilahnya kalau ini naat berarti yang diikutinya adalah man'ut. Man'ut ini ya. Naat, jadi sering disebut naat man'ut. Naat man'ut. Kalau nanti mengistilahkan sifat, pasangannya apa? Mausuf. Sama dia sigohnya isim apa? Isim maf'ul, mausuf. Naat man'ut, sifat mausuf. Tapi yang kita gunakan naat ya. Naat man'ut, dan naat man'ut mesti mutobik, harus sesuai. Ja'a rojulun solihun. Nanti ada di halaman berikut ya, kita bacakan nanti. Yang jelas yang akan dibahas pada kesempatan hari ini adalah tentang naat. Kita tamatkan naat yang ini. Berarti naat itu sifat dari sesuatu. Makanya ketika kita mengartikan naat, ingat selalu ya, biar sempurna saat membaca kitab. Kita ingin mengartikan naat nih, ini solih. Nah, tambahkan imbuhan ini atau tambahkan arti ini. Yang, ini harus ada ya. Telah datang seseorang yang, tidak ada yang. Yang itu ciri khas apa? Naat. Ingat, ada kata yang itu ciri khas naat. Orang yang tidak belajar naat man'ut dia akan lewatkan gitu. Padahal harus ada yang biar membedakan naat man'ut ini dengan mubtada khobar. Bakal sedikit beda gitu. Sedikit beda antara naat man'ut ini dengan mubtada khobar. Ada yang bisa mengungkapkan laki-laki itu, silahkan bahasa Arab kan. Ar-rajulu solih. Solihun. Baik, ulang 1, 2, 3. Ar-rajulu solihun. Artikan Laki-laki itu soleh. nah, kan beda ya. Kan ada tong nunutannya. Ar-rajulu tuh. Sekarang ada alif lam ya. Ar-rajulu, laki-laki itu solihun. Ini mutobik tidak? Semuanya kan tidak. Kan syarat naat itu harus mutobik. Kan ini tidak mutobik. Yang ar-rajulu ada al, berarti apa namanya? Ma'rifah. Ma'rifah ada berapa? Ada 7. 7. Sebutkan rumusnya. Daim al-mumun. Daim al-mu'mun. Sedangkan solihun nakir. Berarti ini sudah tidak mutobik. Jangan mikir naat lagi. Kalau tidak mutobik, mikir yang lain-lainnya. Satu diantaranya adalah mubtada dan khobar. Kalau mubtada khobar jumlahnya sudah sempurna ya. Sudah sempurna. Ini artikan
Laki-laki itu soleh. Tuh kan, seorang laki-laki itu solih. Baik, ini sebagai mubtada, berarti ar-rajulu saat kita i'rab mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ini sebagai apa? Khobar. Baik, i'rabkan solihun, solihun khobarun marfuun wa alamatu raf'ihi. Nah, ini sudah jumlah sempurna, ada mubtada dan khobar. Kalau mengungkapkan rojulun solihun saja tanpa ada ja'a ya, rojulun solihun. Nah, coba artikan. Seorang laki-laki yang solih. Ya, tidak ada itu. Seorang laki-laki yang solih. Ini kan belum sempurna. Kenapa? Ini belum sempurna. Rojulun solihun, seorang laki-laki yang soleh. Ya apa? Berarti ini bukan kalimat sempurna, naat. Dan naat mah tadi fadlah, dia bukan kalimat sempurna. Kalimat sempurna mah adanya di umdah. Di umdah. Makanya rojulun solihun cukup sebut saja naat. Ingat naat yang di akhir ya. Jadi solihun sebagai naat. Yang di i'rab naatnya. Kalau rojulun berarti sebagai man'ut. Man'ut tidak di i'rab, man'ut mah tidak ada i'rab. Di i'rabnya yang ini saja, na'tun. Berarti ja'a rojulun solihun. Ja'a apa? Fi'il. Rojulun fa'il. Solihun na'at. Nah, ciri na'at mesti mutobik. Lihat mutobiknya. Satu dari segi ma'rifah nakiro. Rojulun Nakiro. solihun. Nakiro. Nah, satu. Kedua dari segi i'rab. Marfu. Rojulun marfu. Solihun marfu. Ketiga dari muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas. Rojulun muzakkar. Solihun muzakkar. Terakhir dari segi mufrad musana jama, adad ya, bilangan. Mufrad musana jama. Rojulun mufrad. Solihun mufrad. Kalau terbukti semuanya benar, mutobik ya, berarti pasti sebagai naat. Tuh, ciri khas naat mah harus tuh terjawab yang ini. Harus terjawab. Sekarang mubtada khobar ar-rajulu solihun. Dari segi i'rab sama. Ini marfu, ini marfu. Dari segi muzakkar muannas sama. Dari segi mufrad musanna jama sama. Terakhir dari segi ma'rifah nakiro beda. Ar-rajulu ma'rifah, solihun berarti gagal satu. Kalau gagal satu berarti jangan masuk ke naat, masukkan ke yang lain. Satu diantaranya masukkan ke mubtada dan khobar. Maka hanya melihat ini saja tuh ya. Rojulun ar-rojulu solihun, mubtada khobar. Rojulun solihun ini mutobik, mutobakoh sama ya. Kalau sama semuanya jangan ragu, pastikan ke naat. Naat ya, pasangannya man'ut. Baik, biar paham semakin mendalam, kita baca di halaman 173. Silakan dibaca dari sini, dari Ibu Yan. Ya. Anatu au as-sifatu. Sifat. Naat atau disebut juga sifat adalah isim yang mengikuti isim yang lain dengan fungsi untuk menjelaskan sifat dari isim sebelumnya. Berarti kesimpulannya adanya naat ingin menjelaskan sifat. Sifat, ingin menjelaskan sifat dari isim sebelumnya. Jadi muncul naat itu dia
tugasnya ingin menjelaskan sifat dari isim yang sebelumnya. Masih terus. Ja'at tilmidul mujtahidu. Telah datang murid yang sungguh-sungguh. Oh, ada yang, ada yang. Beri tanda yangnya. Ciri khasnya yang. Telah datang murid yang bersungguh-sungguh. Mana naatnya? Ja'at tilmidul mujtahidu. Mana naatnya? Mujtahidu. Pakai al. Al mujtahidu. Al mujtahidu. Kalau tidak ada al berarti tilmizun gitu ya. Tilmidun. Boleh, silakan. Jadi begini, ja'a tilmizun mujtahidun. Boleh. Ya. Boleh. Ja'a tilmidul mujtahidu. Telah datang seorang murid yang bersungguh-sungguh. Oh, berarti al mujtahidu sebagai Naat. naat. I'robkan, Bu. Seorang satu. Yang mana Ustaz? Yang barusan. Yang dari ja'a? Ya. Oh. Ja'a fi'lun madin mabniyun alal fathi. At-tilmidhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Baik, sekarang al-mujtahidu. Cara mengi'rabnya na'tun saja sebut. Al-mujtahidu na'tun. Nah, kalau na'at berarti tergantung di belakangnya marfu, mansub, majrur. Kalau marfu, marfu. Kalau mansub, mansub. Kalau majrur, majrur. Karena ini marfu berarti na'tun. Koma marfu'un. Langsung begitu ya? Ya. Marfu'un, terus tanda wa alamatu raf'ihi Ad-dhammatu. ad-dhammatu, titik sampai di situ. Jadi al-mujtahidu na'tun Tun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. ad-dhammatu. Silakan diulang dari ja'a. Ja'a fi'lun madin mabniyun alal fathi. At-tilmidhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-mujtahidu na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Mengi'rab naat begitu cukup ya. Satu, dia sebut naatnya, kedua i'rabnya. Kalau marfu marfu, kalau mansub mansub, itu berlaku. Karena ini marfu, jadi na'tun, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Jangan menyebut man'ut, jangan. At-tilmidhu man'ut, jangan. Oh, jadi tidak pakai wahwa gitu. Tidak Ustaz, ya? wahwa man'ut, tidak. Ya, cukup naatnya. Karena sudah tahu bahwa kalau ada naat pasti ada man'ut. Jadi nggak pakai wahwa. Naatnya al-mujtahidu, man'utnya at-tilmidhu. Gitu ya. Enggak. Yang mana? Yang man'utnya Yang man'utnya tidak di-i'rab. tidak di Tetap dia mah difa'il kan ya? pakai fa'il aja. Udah. Iya. Jadi pokoknya hanya naat. Al-mujtahidu na'tun marfu'un. Kalau lengkap begini na'tul marfu'i marfu'un. Tapi terlalu panjang gitu ya. Iya. Cukup na'tun, marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Jadi mengirobnya tidak seperti yang itu Ustaz mudhof ilaih gitu ya. Nah, tidak Kalau seperti mudhof tuh mudhof mudhofun ilaih. gitu ya. Tidak. Kalau ini mah tidak Iya. pakai wahwa man'ut. Man'atun. Ada lagi? Ganti. Yang kedua ya Ustaz. Yang kedua. Ra'aitu tilmidzal mujtahida. Aku melihat murid yang bersungguh-sungguh. Baik, jelaskan dulu semuanya. Ra'aitu itu ada fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mana? Ro'anya ro'a, fi'il, tu'nya fa'il. Bagus. Terus At-tilmidza itu maf'ul bih. Al-mujtahida itu na'at. berarti naatnya kemana di sini? Na'at ke al-tilmidz. At-tilmidza. Jadi mengikut. Mengikut itulah disebut tawabi'. Tawabi itu pengikut. Ini kan naat. Itu naat itu 1 dari 4 tawabi'. Naat. Berarti ini mengikuti.
Karena kenapa al-mujtahida tidak al-mujtahidu? Karena dia mengikuti maf'ulun bih. Maf'ulun bih gitu ya. Dia mengikuti itu. Jadi na'tun. Coba i'rab saja yang na'atnya saja. Oh, naatnya saja, Ustaz. Al-mujtahida na'tun marfu'un salah. Na'tun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? I'rabnya yang fokus yang na'at dulu. At-tilmidha al-mujtahida na'tun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu titik. Jangan pakai li'anahu. Kalau li'anahu nanti kalau ditambahkan yang musanna dan sebagainya. Selainnya Berarti ini. itu al-mustahida kan fathah ya Pak Ustaz? Betul? Berarti mansub ke maf'ul bih. Mansubnya ke maf'ul bih. Mansub bukan mansub. Jadi Mutobik dengan itu. mutobiknya mengikutnya ke maf'ul bih. Tawabi'nya ke Tetap atil midanya sebagai maf'ul bih. Makanya atil mida maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu. Kalau al mujtahidah jangan nyebut maf'ul bih tapi dia sebagai na'tun, na'at. Na'tun kesananya sama ya. Mansubun wa alamatu nasbihi. Berarti al mujtahidah na'at. Mana man'utnya? At-tilmidha. Nah, begitu. Caranya begitu ya. At-tilmidha. Nanti kembangkan ke hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 amal yang tidak akan putus. Itu naat man'ut semuanya. Nanti kita bahas ya. Ketiga, marortu bitilmidil mujtahidi. baik. Tarji jelaskan. Maror itu fi'il madi, tu fa'il bitilmidi itu jar majrur. Bagus. Al mustahidi itu na'tun. Naat kemana? Naat ke jar majrur. Jar majrur ke isim majrur. Isim majrur. Bagus. Sekarang i'rabkan al-mujtahidi. Al-mujtahidi na'tun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Betul. Sekarang at-tilmidhi. Coba i'rab. At-tilmidhi ismun majrurun bilba'i wa alamatu jarrihi. Panjang Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Ada pertanyaan? Begitu semuanya ya. Naat mah begitu. Naat mah begitu. Naat yang hakiki begitu ya. Silakan. Kalau yang tadi yang kedua itu at-tilmidha itu kalau nanti ditanya dia at-tilmidhanya itu prosesnya apa? Oh iya. Jawabannya maf'ul bih Ma- atau Man'ut. Nah, jangan nyebut-nyebut man'ut. Cukup maf'ul bih. Oh berarti Iya. Jadi man'ut itu hanya bahasa kita saja, dalam tulisan tidak disebut. Hanya kita nanya, ini teh kemana nih man'utnya? Biar nanti pas, mutobik. Jadi tetap at-tilmidha maf'ulun bih gitu ya. Sama dengan at-tilmidhi ismun majrurun bil ba'i, sama gitu ya. cara i'rabnya maf'ul bih. Nah, tetap maf'ulun bih. Makanya kenapa at-tilmidha di ro'a itu jadi mansub karena sebagai maf'ulun bih. Ustaz kalau di i'rab itu nggak perlu dikasih keterangan ya misalnya si ini tuh naatnya ke mana gitu. Soalnya kadang-kadang kan kalau satu kalimat yang panjang itu suka kemana gitu jauh. Oh iya. Ciri khas naat kalau naat hakiki ya, pasti di belakangnya itu langsung. Oh langsung Pasti berdampingan gitu. pasti berdampingan. Kalau yang jauh itu berarti bukan yang hakiki gitu Ustaz. Nanti sababi namanya ya. Telah datang
istrinya yang tampan. Ya. Telah datang seorang istri yang tampan. Maunya istri tampan, suaminya. Tuh kan? Berarti tampan itu bukan ke istri, tapi Suaminya. nah itu dalam bahasa Arab ada. Cari. Sababi. Jangan dulu menyalahkan ya. Telah datang suami yang cantik. Masa suami cantik? Oh, istrinya. Nah, kalau begitu nanti boleh di naktun paling tambahan ini ala atas. Naktun ala siapa? Kalau mau ya naktun misal yang ini nih. Solihun tadi apa? Naktun ala pakai ala ke mana ala ke mana gitu. Naktun ala rojulun. Nyebutnya rojulun jangan rojulin. Biar nanti dipaham walaupun ada ala kan huruf jar. Nah, maksudnya ingin mengungkapkan lafadznya itu ini. Naktun ala rojulun. Kan usah rojulin Ustaz kan ada ala tidak di situ. Mahki itu mengungkapkan apa yang ada dalam teksnya. Naktun ala rojulun marfuun gitu ya. Kalau mau nambah naktun ala di atas ala huruf jar. Naktun ala rojulun marfuun wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Yang tadi juga sama bitilmidil mujtahidi. Oh berarti al mujtahidi naktun ala at pakai at tilmidhi. Nah, pakai ala boleh. Mau langsung boleh. Kalau begini langsung sudah difahami. Pasti sebelumnya itu sebagai man'ut, mausub, nama yang lain. Itu udah pasti selalu berdampingan. Sudah pasti. Nah, at yang hakiki itu langsung dia akan ke situ. Silakan. Kita perdalam ini ya. Bisa naatnya ya. Al-Malikul Qudusus Salamul Muhaiminul Azizul. Nah itu kan. Itu naat 1, 2, 3 boleh silahkan. Satu boleh nggak terbatas. Tak terbatas. Yang penting kita ingin mensifati bahwa dia itu punya sifat ini. Karena naat itu sifat. Mereka disebutkan Ustaz, naat pertama, naat kedua. Nah, naatun awal, naatun sani, naatun salis. Biasanya asmaul husna, nama-nama Allah itu naat ini sudah jadi naat. Oh, naat awal, ada lagi adalah oh berarti naat berikutnya. Ya. Itu boleh naat lebih dari itu. Kita akan tambahkan misalkan bukan solih saja, yang lainnya silahkan. Ja'a rojulun solihun mahirun bil Quran sama. Atau apalagi zakiyun cerdas dan sebagainya. Pokoknya ingin mengungkapkan sifat seseorang ya boleh silahkan. Gitu ya. Tapi semakin banyak naat, nah akan kita tahu bahwa naat itu berarti kalau yang begini kan kelihatan yang ini. Ya. Karena naat itu nanti akan berbicara tentang sifat dari benda itu. Sifat dari benda itu. Jadi berbicaranya di situ. Pokoknya dia punya sifat. Rumah yang besar. Berarti mana naatnya? Besar. Karena ada yang. Jadi yang itu bukan hanya al-ladzi ya. Rumah yang besar. Oh berarti cara mengungkapkan dalam bahasa Arab bagaimana? Al-baitu al-kabiru. Al-baitul kabiru. Satu. Dah. Ada 2 cara mengungkapkan. Rumah yang besar. Al-baitul kabiru. Sudah terbayang tulisannya ya? Kebayang? Bayanglah ya. Al-baitu
al-kabiru itu cara menulis, tapi diwasolkannya al-baitul kabiru. Mana naatnya? Al-kabiru. Baik, sekarang ungkapan kedua selain yang tadi ada apa? Ungkapan kedua. Nah, tanpa al berarti apa? Baitun kabirun. Nah, baitun kabirun. Itu boleh dua. Kita ingin mengungkapnya ma'rifah dua-duanya, oh al baitul kabiru. Tapi ingin mengungkapkan nakirah dua-duanya, berarti baitun kabirun. Tapi pakai yang, ingat yang. Rumah yang besar. Kalau rumah itu besar, kembali ke yang tadi ya. Mubtada khobar, kembali ke yang tadi mubtada khobar. Setiap ada mengungkapkan sifat terhadap benda itu pastikan naat man'ut ya. Saya tanya tuh ya, dah syukur itu ya, pokok nama. Pakai yang tapi ya, pakai yang. Sampai siapa tadi dah? Nah, silahkan bahasa Indonesia semuanya ke belakang. Tapi ada yang, itu pasti naat. Tapi bahasa Indonesia kalimatnya. Zaid adalah murid yang rajin. Berarti zaidnya hilangkan. Hanya naat man'ut. naat manut aja. Murid yang rajin. bagus. Terus taman yang indah. Tulis ya, tanggung jawab. Gimana sekarang? Belakang dulu. Ya. Perempuan yang cantik. Perempuan yang cantik, tulis. Terus. Ya. Hah? Kalau ada itu berarti mubtada khobar. Ini mah naat man'ut. Harus mutobik nantinya ya. Bebas, lihat benda-benda begini itu bisa jadi, tapi harus ada yang. Ada itu mah berarti mobil yang bagus. Bagus. Beda ya. Kalau mobil yang bagus naat man'ut. Kalau mobil itu bagus itu jauh beda dalam bahasa Arab ya. Bagus, mobil yang bagus. Tulis ya. Ya. Kucing yang cantik. Terus. Terus. Tas yang baru. Tulis ya. Maksud tulis itu satu tulis Indonesia, kedua Arab. Mangga Bu. Bu Marta. Bahasa Indonesia. Nanti Arabnya tanyakan nanti. Tapi harus mutabik ya. Buku yang baru, bagus. Terus. Bu Nudia. Apa Bu? Boleh, bebas. Kan ulah solih berarti. Seorang laki-laki. Diulang? Ya, laki-laki yang tampan. Baik, sekarang dari sini ya, kembali ke sini lagi. Silakan di bahasa Arabkan. Biar cara mengungkapkan itu, oh iya betul naat man'ut begitu. Dua cara ya, satu pakai al dulu, dua hilangkan al. Bisa ya? Ya, silakan dari sini. Talibun Bahasa Indonesianya dulu. bahasa Indonesia ya. Murid yang rajin. Ya. Talibun mujtahidun. Bagus. Atau At-talibul mujtahidu. bagus. Ya, alhamdulillah. Nah, berarti begitu cara naat man'ut begitu ya. Teruskan. Taman yang indah. Bustanun jamilun. Apa taman tadi? Bustanun. Oh iya. So, Bustanun jamilun. Atau pakai al. Al-bustanul jamilu. Bagus. Terus biar cara mengungkapannya dua bisa itu ya. Makrifat sama pakai nakir. Perempuan yang cantik, mar'atun
jamilatun atau almar'atul jamilatu. Diulang yang kedua itu. Almar'atu al-jamilatu. Tadi Alnya langsung hilang. Alnya leburkan jadi ya, tadi udah. alif lam qamariyah. Almar'atul jamilatu. Bagus. Terus. Mobil yang bagus, sayyaratun jamilatun Atau atau as-sayyaratun ajamilatun. alnya hilang. Oh iya ya. Alnya lebur. As-sayyaratul jamilatu. Bagus. Terus. Kucing yang lucu, kitun mudhikatun. Kitun mudzakkar muannas. Muannas. Kitun to. Kitun mudzakkar muannas. Mu'anas. Kenapa muannas? Kitotun. Kitun. Lihat jadi. Kitun itu muzakkar. Kitun. Kitotun. Seekor itu. Mudhikatun. Mudhikat. Tukang seri itu. Mudhikah. Tukang seri. Ada kucing tukang seri. Lucu. Lucu. Mudhikun jadinya Bu. Kitun mudhikun. Bod. Dohik. Ganti. Tas yang baru, hakibatun jadi datun. Hakibatun jadi datun atau Al hakibatu al jadi. leburkan. Oh, al hakibatul jadi datu. Bagus. Terus dua lagi ya. Buku yang baru, Alkitabul Jadidun. Atau Kitabun Jadidun. bagus. Terakhir. Laki-laki yang tampan. Laki-laki yang tampan. Al-rajulu. Diulang. Al-rajulu. Al-rajulu al-jamilu. Diwasolkan. Al-rajulul jamilu atau rajulun jamilun. Baik, sekarang kita kembali ke teks buku. Siapa yang belum tadi? Yang belum baca? Udah nih. Baca ini. Tadi terakhir itu siapa yang maror tuh tadi? Berarti keterangan. Kita tamatkan ini ya. Sesi ini kita tamatkan. Keterangan. Lafaz al-mujtahidu adalah sifat dari at-tilmidhu yang disebut mausufun. Oh iya, tulis di atas mausuf itu tuh man'ut. Nah, yang itu tuh, yang itu tuh. Di atas mausufun man'ut. Di atas sifat yang Latin na'tun. Kita biar satu bahasa ya, satu istilah. Ditulis di atas sifat ini na'tun. Ditulis di sifat mausuf ini man'ut. Kita membahasakannya na'at. Walaupun dua-duanya benar. Teruskan. Ketentuan i'rab al-mujtahidu sebagai sifat senantiasa mengikuti i'rab mausufnya. Tuh, sifat senantiasa mengikuti i'rab mausuf. Jadi sifat atau na'at itu tergantung man'ut, tergantung mausuf. Terus. Yaitu jika mausufnya marfu, sifat pun harus marfu. Jika mausufnya mansub, sifat pun harus mansub. Demikian juga dalam keadaan majrur. Lihat contoh di atas. Baik, itu paham ya? Nah, ini yang ketentuan yang tadi. Ganti. Ketentuan na'at atau sifat. Na'at atau sifat wajib mengikuti mausufnya dalam 4 hal. Yang pertama dalam i'rab. Beristabilo i'rab. Beristabilo muzakkar dan muannas.
Stabilo juga ma'rifah dan nakiroh. Terakhir mufrad, musanna, jama' dari stabilo. Itu kuncinya di situ. Silakan teruskan. Dalam i'rab, contoh ja'a ustadun jadidun. Ra'aitu ustadan jadidan. Marortu bil ustadin jadidin. 3 contoh ini i'rabnya beda-beda. Naatnya mana? Jadid. Jadidun. Yang pertama jadidun, yang kedua Jadidan. jadidan. Kalau tanwin fathah itu harus ada alif ya. Terakhir jadidin. Jadidin. Nah, 3 ini tergantung i'rab. Berarti harus mutobik dalam i'rab. I'rabnya harus mutobik, harus sama. Tidak boleh tidak sama karena ketentuan naat harus seperti itu. Kalau bahasa kitabnya mutobakotun na'ti lil man'ud. Kalau bahasa kitab mutobakoh. Kita bahasa gampangnya mutobik, sesuai. Mutobakotun na'ti ya lil man'uti. Kesesuaian naat itu tergantung kepada man'ud dalam i'rab. Ingat, dalam i'rab. Makanya ketika baca Al-Qur'an ini sama, i'rabnya sama. Nah, ada kemungkinan ya, masih banyak kemungkinan. Ada kemungkinan naat. Ada kemungkinan naat. Tapi 4 ini nanti sudah mafhum nanti ya. Baik, ganti. Dalam mujakkar dan muannas, contoh ja'a rojulun solihun. Ja'at imro'atun. Ja'at. Oh iya. Ja'at. Tepatnya ja'atim. Oh, ja'atim ya. Tepatnya ja'atim. Jadi hilang karena ada 2 sukun. Ja'atim. Tapi untuk awal bolehlah ja'at imro'atun. Iya. Ja'at imro'atun solihatun. Mana naatnya? Solihatun. Yang pertama dulu. Oh, solihun. Yang kedua, Solihatun. kenapa beda? Yang pertama solihun, yang kedua Beda jenis. Nah, beda Perempuan jenisnya. laki-laki. Yang pertama muzakkar, yang kedua muannas. Jadi muzakkar dan muannas itu harus mutobik. Mutobik. Sesuai mutobik. Harus sesuai. Kalau muzakkar, muannas, muannas. Ja'a rojulun solihatun, salah. Ja'at imro'atun solihun, salah. Kenapa? Karena naat itu harus mutobik dalam hal muzakkar Muannas. dan muannas. Tadi harus mutobik dari i'rab ya. I'rabnya harus sama. Jadi i'rabnya dulu, oh ini sudah sama. Semuanya sama. Kita turunkan ke bawah. Muzakkar muannas tidak. Oh iya muzakkar muannas. Ganti. Yang ketiga, dalam makrifat dan nakirah. Contoh, fil hadisis sohihi. Keduanya, fi hadisin sohihin. Harus seperti ini ya. Yang pertama ma'rifah nakirah. Itu Mana naatnya dulu? naatnya sohihi. Baik. Yang pertama ma'rifah nakirah. Makrifat, Yang kedua, nakirah. nah harus sama. Kalau ma'rifah, kalau nakirah itu ciri khas naat. Dari segi i'rab sama, muzakkar muannas harus disamakan ma'rifah dan nakirah. Terakhir, dalam mufrad, musanna dan jama', contoh ja'a rojulun muslimun. ke bawahkan dulu ke halaman berikut. Ja'a rojulani muslimani. Ja'a rijalun muslimuna. Ini bagian pertama. 1 rojulun muslimun. Kalau rojulani muslimani. Rijalun muslimuna. Jadi harus mutabik. Yang di akhir mungkin agak beda ya. Di akhir mah kan rijalun jama' apa? Taksir. Yang muslimun Jama' mudzakkar salim. boleh karena dua-duanya jama' ya. Boleh. Karena muslimun tidak mungkin dijama' taksirkan. Harus dijama' muzakkar. Yang penting jama' ya.
Ja'a rojulun muslimun, ja'a rojulani muslimani, ja'a rijalun muslimuna. Oh berarti mana naatnya? Nah, Muslimun nanti i'rab beda ya i'rabnya. Kalau muslimun awal na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Kalau muslimani na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi pakai al-alifu li'annahu musannan. Terakhir muslimuna muslimuna na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu jam'ul mudzakkaris salimu. Nah, itu bedanya. Ganti ja'atnya. Ja'at imro'atun muslimatun. Ja'at imro'atani muslimatani. Ja'at nisa'un muslimatun. Yang pertama ada pertanyaan muslimatun? Tidak ya. Yang kedua muslimatani. Kenapa beda? Karena beda ya musanna. Nah yang ini imro'atun. Kenapa jadi nisaun? Jamak taksir. Nah karena jamak dari imro'atun adalah nisa. Jadi Jamak taksir juga Ustaz ya? bukan. Yang kalau yang begini. Kalau ini kan imro'atun, perempuan ada dalam bahasa Arab bisa mar'atun atau imro'atun. Nah, ketika jama jangan yang lain-lain. Mar'ah perempuan, imro'ah perempuan. Kalau dibuang hamzah wasol imro'atun jadi mar'atun ya. Jadi mar'atun. Aslinya kan imro'atun. Dibuang hamzah wasol ini nih. Nah, jadi ke sini. Dari mana mimnya fathah? Dari ro. Dinakal. Nakal itu dipindah. Imro'atun. I-nya hilang. I-nya kan milik hamzah ya. Jadi amro'atun. Amro'atun. Tidak mungkin dibaca Harusnya ro. Harokatnya dikemimkan. Jadi mar'atun. Jadi dua cara menulis nama perempuan. Bisa imro'atun kalau ada hamzah. Tapi kalau tidak ada hamzah, mar'atun. Dua ya. Mar'atun atau imro'atun. Harus hamzah wasol, Ustaz, nggak boleh hamzah qat'i. Nah, tidak boleh hamzah qat'i. Ini yang salah. Imro'atun. Yang salahnya yang hamzah qat'i. Karena ini satu waktu dibuang. Imro'atun atau mar'atun. Nah, sekarang jamaknya di ini, justru ini. Nisaun. Nah, ini yang dimaksud dengan ismul jam'i. Ismul jam'i namanya. Isim jama'. Maksudnya apa? Dia ujug-ujug langsung berbeda dengan jama' taksir. Makanya sebut saja ini ismul jam'i, isim jama' namanya. Beda dengan jama' taksir. Kalau jama' taksir kan masih ada hurufnya ya. Contoh 3 ya. Qalamun, aqlamun, kitabun, kutubun, rojulun. Itu namanya apa? Jama' taksir. Masih ada kan? Sisa-sisa huruf masih ada. Tapi kalau mar'atun atau imro'atun ujug-ujug jadi nisaun, jangan nyebut jama' taksir, tapi sebut ini ismul jam'i. Ismul jam'i. Isim jama' maksudnya tidak ada mufrad. Dari nisa tidak ada mufrad, bukan tidak ada mufradnya. Maksudnya begini. Ya, kalau rojulun kan jadi rijalun. Kan ada mufrad rijalun, ada mufradnya yaitu rojulun, ro jim lam. Sedangkan nisa kan mar'ah kan tidak nyambung.
Karena tidak nyambung, maka jangan nyebut jamak taksir. Tapi sebut ismul jam'i. Ismul jam'i. Oke, jadi Itu banyak Ustaz. beberapa. Nisaun, rohtun. Rohtun itu sekelompok orang. Nafarun, itu ismul jam'i. Manusia. Kalau nas masih ada dari insan. Itu masih berarti masih jamak taksir. Masih ke insan kan mufradnya insan. Oh iya, insan jadi nasun, masih ada nun, alif dan sin, masih ada jamak taksir. Gak ada satupun yang sama. Kalau nisaun kan tidak ada dari awalnya. Tidak ada dari awalnya. Kalau jamak taksir mah kan ciri khasnya ada, bisa bertambah, bisa tetap, bisa kurang. Kalau jamak taksir ya. Kalau nabi sama Anbiya kan masih diambil dari kata nun ba'iyah, masih masuk. Oh, berarti anbiya itu jamak taksir. Pokoknya jamak taksir dia masih ada huruf-huruf yang dari mufrad, walaupun berubah. Ya pasti berubah ya. Insan, nasun. Oh berarti diambil, masih diambil. Kalau nisaun kan tidak diambil tuh. Mar'atun tidak ada sedikit pun. Kalau tidak ada sedikit pun namanya ismul jam'i. Ya. Iya. Betul. Nah, bagus. Nah, sama. Nah, kan ilmu sekarang masuk tuh ya. Bukan ismu, jamak. Nah, lihat. Lihat, bagus ya. Jamak itu ya. Lihat. Jam'ul muzakkari. Nah, muzakkari kenapa jar? Karena mudhof ilaih. Jadi jamak diidofahkan ke muzakkar. Muzakkar di kaf ya. Muzakkar. Nah, satu lagi ada kata ini. Salimu. Bukan salimi. Kenapa? Karena ini terjawab. Ini sebagai naat. Naat dari mana? Jam'ul muzakkar. Sama. Harus sama. So, sekarang kita. Ini pertama apa di situ? Di sesuai buku. Kan 4 tadi ya terjawab. I'rab. I'rab as-salimu apa? Marfu. Lihat, i'rabnya marfu. Nah, ke jam'unya. Jam'unya. Kan mudhof ilaih yang ditelusurnya bukan mudhof ilaih, dah mah pasti majrur ya. Ditelusurnya apa? Mudhofnya. Dari segi i'rab sudah. Kedua, dari segi apa? Muzakkar muannas. Ini muzakkar, ini muzakkar. Ketiga, ma'rifah nakiro as-salimu. Kenapa ma'rifah? Ada al. Jam'u ma'rifah nakiro. Kenapa disebut ma'rifah? Nah, diidofahkan ke al. Mudofkan ke yang 5 di atas. Ke al, berarti ini terjawab. Kalau terjawab berarti pastikan dia. Maka kalau ingin ini adalah ingin mengartikan yang tepat, jamak muzakkar yang salim. Selamat. Selamat dari apa? Perubahan. Maka salimu jam'ul muzakkaris salimu. Kalau tidak ada al jadi bagaimana? Jam'u muzakkarin salimun. Kenapa harus mutobik? Jam'u muzakkarin salimun. Salimun nakiroh ma'rifah.
Nakiro, jam'u mudzakarin. Ma'rifah nakiro. Nakiro. Betul nakiro? Iya. Nakiro. Kenapa ma'rifah? Baik. Ma'rifah kan daim al-mumun. Iya, diidofahkan. Daim almu mudofkan kelima di atas. Sekarang mudzakarin Itu bukan ma'rifah. dia tidak ke al. Tidak ke al, berarti tetap dia sebagai nakiro. Apa Bu? Oh iya, silakan. Ustadz, itu kan as-salimunya itu dia kan menjadi sifat mudofnya ya Ustadz sebetulnya kan. Iya, betul. Nah, bisa nggak ada kalimat yang sifatnya itu dimudofkan ke mudof ilaihnya? Nah, ke sini ya. Iya. Karena kan banyak yang baca begini, jam'ul mudzakkaris salimi gitu ya. Ah, padahal salah. Kenapa? Ada yang dimudofkan mah ke semuanya itu ke, karena intinya yang ini mudof. Kemudian ilahi nggak bisa ya Ustaz? Iya. Nggak bisa ya Ustadz, ada kalimat yang misalnya yang disifatinya itu adalah si mudof ilaihnya. Ke sininya ya? Tidak. Nggak ada. Nggak akan pernah ada ya. Nggak ada. Kenapa? Karena naat itu dan dia kan sebagai sifat. Nah, sifatnya ke sini. Makanya jam'ul mudzakkaris salimu, jam'ul muannasis salimu. Jadi cara bacanya ya harus ke mudof. Bukan cara baca. I'rob mutobiknya itu harus ke mudof. Harus ke mudof. Begitu ya. Ini dia naatnya nggak langsung ada jumlahnya. Oh iya, betul. Nah ya. Ini tidak berdampingan. Jama muzakkar yang salim tidak berdampingan. Bagus. Hakiki tetap. Kenapa hakiki? Kenapa hakiki? Karena ingat mudof ilaih itu sudah dianggap jadi satu kata. Jadi satu kata. Mudof ilaih jangan dipisah. Karena sudah jadi satu kata. Jadi satu kata. Nama negara Makkah ada idofah tuh. Makkah al-Mukarramah. Madinah Al-Munawwarah. Nah, pasti itu adalah Naat. Al-Mukarramah. Makkah al-Mukarramah. Itu harus mutobik. Semuanya harus sama. Makkatu al-Mukarramatu. Harus begitu. Ustaz itu Makkah al-Mukarramah itu apa? Ma'rifah. Kalau Makkah ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Walaupun tidak ada al. Makkah. Nama. Tapi kalau Madinah kan Ustaz ada. Nah, kalau Madinah harus al-Madinah. Makanya nanti Ummahat kalau memperhatikan, kalau saya mengkaji Sirah Nabawiyah pasti menyebutnya al-Madinah. Al-Madinah. Al-Madinah Munawwarah. Kenapa? Al-Madinah sudah jadi nama. Jadi nama apa, Bu? Iya, sudah dari sananya. Al-Madinah. Betul, Al-Madinah dari sananya. Tidak pakai al gitu. Kalau Makkah tidak pakai al. Kalau Madinah pakai al dari sananya. Makanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Kan harus mutobik tuh. Kalau Madinah Al-Munawwarah itu salah. Harusnya Madinah Al-Madinah Al-Munawwarah. Ciri khasnya harus mutobik pokoknya. Kalau terjawab mutobik yang 4 ini, itu insya Allah kemungkinan besar masuk ke naat man'ut. Paling nomor 4, paling nanti kalau yang tidak berakal, kadang-kadang ada beda sedikit yang nomor 4. Ya. Jadi kalau Makkah tuh al. Betul? Al-Mukarramatu. Nggak bisa Makkah tuh Mukarramatu. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena Makkah itu ma'rifah. Berarti Mukarramah harus dimakrifahkan. Caranya tambahkan al. Alif lam. Makkatu al-Mukarramatu.
Kecuali kalau dijadiin mubtada khobar bisa ya Ustaz ya. Makatu mukarromatun. Nah, asal tapi sudah jadi sifat dia. Jadi dia sudah jadi sifat. Jadi sudah jadi sepaket. Kalau Makkah al-Mukarramah, kalau al-Madinah al-Munawwarah. Kenapa Makkah disebut Mukarramah? Dimuliakan. Karena ada Masjidil Haram, ada Ka'bah di situ, maka Mukarramah. Kenapa al-Madinah disebut Munawwarah? Diberi nur, cahaya. Kenapa negara al-Madinah itu disebut Munawwarah, bercahaya? Karena hadir Nabi kita hijrah dari Makkah ke al-Madinah, maka jadi Munawwarah, bercahaya. Tidak boleh kita menyebutkan al-Madinah al-Mukarramah, beda. Karena para ulama sudah menyebut Makkah itu al-Mukarramah. Kalau al-Madinah al-Munawwarah. Sudah ini ya, sudah fix ini. Sudah ya. Makanya nanti naat manut ingat, kadang masuk ke mubtada gitu ya. Kadang masuk ke itu apa? Fa'il. Jadi naat manut bisa masuk ke mana-mana, ingat. Karena dia belum sempurna. Contoh saja ja'a rajulun solihun, berarti solihunnya mengikut ke fa'il. Nanti bisa mengikut ke yang lainnya karena dia ekor ya. Fadlah ekor dia. Kalimat ekor, tawabi itu ekor. Masya Allah, 1,5 jam gini. Tamatkan, silakan yang belum baca pembagian naat ini baca saja yang pembagian naat. Ini ya. Pembagian naat. Adapun ya. Naat atau sifat. Oh ini. Iya, hijau. Pembagian naat atau sifat. Naat atau sifat terbagi kepada 2 bagian. 1 Naat naat hakiki. Naat yang menjadi sifat dan dari isim yang disebut sebelumnya secara langsung. Contoh, ja'a rajulun jamilun. Jamilnya beri garis terus. Ja'at imro'atun jamilatun. Jamilahnya di garis. Berarti secara langsung itu na'tun haqiqiyun. Kalau tulisan asli itu na'tun haqiqiyun. Kalau Ustaz Aceng cukup na'at saja. Kalau na'at itu bahasa kita ya. Aslinya itu bukan na'at tapi na'tun. Kalau membaca baiknya bukan na'at tapi na'tun haqiqiyun. Hakikiyun. Ya diganti jadi na'tun, ya-nya tasydid, haqiqiyun, ya nisbah. Naat yang sebenarnya. Nah, ini yang sedang kita baca itu adalah semuanya naat hakiki. Termasuk tadi ya, jam'ul mudzakkari salimu ini naat hakiki karena langsung. Dia langsung. Tetap kita sebutnya langsung. Nah, itu naat hakiki. Sekarang yang kedua ganti. Terakhir. Berarti 1 madah ya. Cukup 1. Yang kedua, na'tun sababiyun. Naat yang disebut setelahnya. Contoh. Nah, ini naat yang disebut setelahnya, maksudnya kalau yang tadi sebelumnya, sekarang setelahnya. Biar paham, ada contoh 2. Teruskan. Contoh, ja'a rajulun jamilatun zaujatuhu. Telah datang laki-laki yang cantik istrinya. Berarti mana naatnya? Jamilatun. Nah, lihat jamilatun itu naat ke mana? Naat ke jauzat. Tuh kan aneh ya. Nah, yang begini sababi namanya.
naat sababi jamilatun teh ke zaujatuhu, Bukan ke rojul. bukan ke rojulun. Ja'a rojulun jamilatun, jangan dulu menyalahkan. Mungkin ada lagi tambahan. Oh, zaujatuhu. Kedua, Yang kedua, ja'at imro'atun jamilun zaujuha. mana naatnya? Jamilun Mana man'utnya? Zaujuha, gitu ya. Zaujuha. Kayak gitu Ustaz, berarti harus ada domir yang kembali ke itu ya Ustaz? Betul, Iya, harus itu domirnya. aid. Ada domir Ada yang aid. kembali ke sebelum. Apa namanya Ustaz? Aid. 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 Lihat, zaujatuhu. Hu kan ke rojulun. Zaujuha, ha kembali ke mana? Imro'at. Imro'atun. Nah, ini namanya sababi. Nah, nanti ya, Man'utnya ya? ya itu man'utnya. Tapi kan tidak mutobik ya. Iya. Iya, karena ini sababi. Sababi memang beda seperti, tapi sebetulnya kalau di makna itu jadi mutobik. Kalau tidak ada aid, tidak ada domir yang kembali, jadi bingung nantinya. Contoh lihat, ja'a rojulun jamilatun zaujatun. Itu kan jadi bingung. Ya. Makanya harus ada zaujatuhu. Nah, hu itu yang menguatkan kembalinya domir ke rojulun. Teruskan, Bu. Lafaz jamilatun adalah sifat dari zaujatuhu yang disebut setelahnya. Demikian juga lafaz jamilun adalah sifat dari lafaz zaujuha yang disebut setelahnya. Baik, itu saja yang dibahas pada pertemuan hari ini. Tapi Jumat depan, kalaulah atau nanti kalau ada nanti masuk lagi di hari yang lainnya, ada tambahan ya. Berarti masih kuatkan naat dulu. Atop nanti ya. Karena ada nanti banyak dalam ayat Quran atau hadis itu kelihatannya apa, padahal itu teh sebagai naat. Tapi untuk ini perdalam dulu yang ini, karena nanti ada tambahan-tambahan. Nah, ada latihan. Ini mah coklah kerjakannya. Latihan libur panjang. Ya. Latihan libur panjang. Iya, kalau ada libur ini ada 10. Latihan 1 dan 2. Oh, 10, 20 ya. Silakan diinikan. Yang pertama terjemahkan. Terjemahkan. Nah, di bawah ini ke dalam bahasa Arab. Itu gunakan zalika ya. Itu zalika. Oh, itu zalika. Iya. Kalau untuk laki-laki. Kalau untuk laki-laki, kalau perempuan tilka. Pada bulan fi. Fi. Syahrin. Ini apa ini? Pada bulan yang lalu. Hadza ya. Ini hadza. Ini Bulan syahr. Yang lalu. Yang lalu madi. Madi atau gunakan Al-madi pakai yang lalu ya. Madi tidak kelihatan di sini. Fi syahril madi Ustaz gitu. Iya, madi boleh. Muqaddarah jadinya ya. Ini hadza. Hadzani bisa ya. Hadhihi bisa. Yang 10 ilmu yang bermanfaat. Fi syahrin madin. Kalau latihan 2 ini salah semuanya. Salah semuanya. Semuanya yang naat, ganti semuanya naat ya. Berarti yang akhir semua tuh. Yang naatnya. Iya, betulkan apa yang engkau anggap salah. Yang salahnya itu adalah naatnya. Semua. Jadi jangan diganti manutnya gitu. Nah, manutnya jangan. Cukup naatnya. Naat itu kan di akhir. Nah, itu
Nah, ya. Al-Ghaniyu. Iya. Al-Ghaniyu. Betul. Ghaniyu. Al-Ghaniyu. I'rabkan hanya naat saja. Jadi betulkan, i'rabkan. Al-Ghaniyu na'tun marfu'un gitu sih. Apalagi sudah ya. Al-Ghaniyu. Apa ya? Nomor 2 apa Ustaz? Nomor 2 itu ada 2 suku. Nomor 2. Mana? Udutu ukhtukal marido. Udutu. Ini mah sukun dua-dua. Oh iya, pakai domah. Udutu. Ukhtakan. Aku iadah. Iadah itu apa? Menjenguk. Aku menjenguk saudaramu yang sakit. Ukhtun, harus ingat ukhtun itu mu'anas ya. Marid mudzakkar, silakan ganti. Marartu bi rajulin aswadi. Salah aswadnya berarti. Wa fi ayatin akhari, yang dirubahnya akhornya. Aduwul aqil. Nah, ini musuh yang cerdas atau berakal lebih baik daripada teman yang bodoh. Musuh yang berakal lebih baik daripada teman yang bodoh. Teman yang bodoh. Wawunya dikasih nggak Ustaz? Nah, itu ada yang kesalahannya. Berarti di sini ada 2 yang salah ya. Al-adu. Perhatikan yang saya artikan, musuh yang berakal. Berarti apa tuh? Naat. Ada yang. Teman yang bodoh. Ada yang. Berarti 2 perbaiki ya. Perbaiki 2. Aduwul aqilu dan as-siddiqil. Tong sidik tidak pas itu. Sodik berarti salah. Sidik itu pasti jujur atau tidak mungkin bodoh. Sodik teman. Sidik mah tidak mungkin jahil ya. As-siddiq. Berarti nggak usah dikasih ya dalilnya. As-sadiq. Nah, minas sodiqi. Salah itu. Tidak pas. Minas sodiqi, isim fa'il kan siga ini nih. Solihun, sodikun ya. Sodikun. Sodikun. So-nya panjang. So panjang. Dikun, ianya tidak ada. Sodikun. Minas sodiqi jahilin. Itu ada yang salah ya. Ja'at banatun nasyitotun. Nasyitohnya rubah. Banat itu anak-anak perempuan. Ro'a itu sayya, ianya tasydid. Ro'a itu sayyaratal fakhira. Fakhir itu mewah. Ingat kembalinya ke sayyarahnya ya. Ada salah berarti fakhirnya. 8 sayadhabu fil lailatil ati salah karena harus ke lailah, ada tamar butoh ya. Sa akan yadhabu dia pergi fi pada al-lailati malam ati yang akan datang. Jadi hati-hati. Safartu fil lailatil madhi, aku safar pada malam yang lalu. Madhi salah. Lihat ke lailahnya ya, muannas. Terakhir wa fi hadisin ukhra. Salahnya ukhra. Nah, ini agak sulit yang ini ya, ukhra. Cari yang muzakkar ukhra itu apa? Silakan ya. Nah, itu latihan 1 dan 2. Itu dijaprikan ya. Kalau sudah japrikan. Fotokan saja. Fotokan. Lumayan banyak.
maksudnya lembar-lembar kalau bikin kan di Boleh, nggak apa-apa. Jumat depan tapi ya. Jumat depan dipotokkan. Merah. Iya, merah ya, Ustaz. Merah. Atau mau masuk silahkan. Kalau saya tidak ada merah. Tapi tergantung nanti ya. Ummahat, akhwat silahkan. Demikian nanti ingatkan saya sebelum ke atop ada ilmu yang tidak disebutkan di sini. Ini tetap masih berbicara tentang naat ya. Perdalam terus naat ya. Kemudian nanti ditambahkan juga kita praktek ke ayat Quran. Naat yang ada dalam ayat Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah kajian untuk pagi hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan menambah ilmu naat sekarang ya, tentang naat tawabi. Dan mudah-mudahan kita bisa mengerjakan PR-nya. Ini banyak sekali PR-nya ya untuk ini. Kita bisa kerkom kalau mau boleh. Demikianlah kita tutup kajian pagi hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.